Judul dari modul ini adalah persiapan pernikahan Kristen. Peserta yang akan ikut di dalam kelas persiapan pernikahan Kristen ini memang tidak semuanya sudah siap untuk menikah gitu ya. Tetapi ada yang mungkin masih pacaran, bahkan ada yang mungkin belum memiliki pacar. Tidak apa-apa, kita semua bisa mempersiapkan pernikahan untuk teman-teman single ya, supaya semakin siap nanti ketika mendapat pacar atau ketika nanti Tuhan persiapkan saudara untuk bisa menikah. Ada 5 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bicara tentang cinta. Kedua, tentang fondasi pernikahan Kristen. Ketiga, bagaimana memilih pasangan. Keempat, tim kerja Allah. Kemudian yang kelima adalah kemurnian pernikahan Kristen. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Pelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang apakah cinta itu, kemudian apakah dasar alkitabiah dari cinta, kemudian gambaran cinta atau kasih dalam pernikahan Kristen. Nah, nanti ketika kita di dalam diskusi, saudara bisa mendiskusikan ya, apakah cinta itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang menolong saudara untuk tahu apakah ini artinya cinta, rasa tertarik yang kuat akan seseorang, sikap menyayangi dengan penuh kelembutan, dan lain-lain gitu ya. Dan saya yakin saudara punya pandangan sendiri tentang cinta. Kalau belum memikirkan tentang cinta, ya nanti mulai dipikirkan bersama-sama dengan teman-teman ya. Nah, saudara, arti cinta memang bisa sangat luas sekali. Ada definisi umum. Definisi umum itu artinya baik orang Kristen atau tidak Kristen gitu ya, atau yang punya agama yang lain, atau bahkan yang mungkin tidak beragama, itu biasanya, karena ini saya ambil juga dari Wikipedia, cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat. Ya, bukan hanya emosi suka pada seseorang, tapi emosi yang cukup kuat gitu ya, dan juga ketertarikan pribadi pada lawan jenis. Nah, sedangkan definisi Alkitabiah mungkin agak berbeda dengan definisi umum ya. Definisi umum tentang cinta, definisi Alkitab ketika kita membahas tentang cinta itu selalu berhubungan dengan Allah. Karena di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah kasih. Jadi kasih yang Allah nyatakan kepada kita, kita lihat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang Dia kirim bagi manusia dan Dia rela mati untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Jadi di dalam Alkitab tuh kata cinta lebih banyak dipakai kata kasih ya, bukan cinta tapi kasih, tapi artinya sama, ya. Bagaimana Allah mengasihi manusia dan Dia rela mengirimkan anaknya untuk mati supaya orang yang yaitu manusia boleh mendapatkan keselamatan. Nah, definisi inilah yang nanti akan kita bahas secara khusus ya tentang pernikahan. Apa dasar Alkitab dari cinta? Nah, di dalam Alkitab ada hampir satu perikop ya, definisi cinta yang sangat luas atau kasih yang sangat luas, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 4-8. Nah, nanti silakan diskusikan apakah saudara memiliki masing-masing ciri dari kasih itu ya. Apakah saudara sabar, murah hati, tidak cemburu. Ini bukan pilihan ya, tetapi kasih yang Allah nyatakan kepada kita itu memiliki keseluruhan sifat-sifat ini. Nah, apakah sifat-sifat ini saudara miliki ketika saudara mengasihi seseorang? Kalau iya, maka saudara sedang dalam proses ya untuk belajar kasih yang sesungguhnya. Nah, kasih Allah di dalam pernikahan di satu inti yang lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta kita nanti di dalam pernikahan? Nah, itu satu pemikiran yang saya kira harus dipikirkan sangat dalam dan bukan hanya secara emosi saja. Kalau saudara ingin benar-benar memiliki rasa kasih yang dalam, rasa kasih yang setia, dan rasa kasih yang bertumbuh di dalam pernikahan, maka saudara harus terlebih dahulu mengalami kasih Allah di dalam diri kita. Karena kalau kita sendiri belum pernah mengalami kasih yang sejati, maka kita akan punya kesulitan untuk mengekspresikan atau bahkan merasakan atau bahkan memberikan kasih kepada orang lain seperti yang seharusnya. Nah, ini kita akan bicarakan lebih dalam nanti di dalam diskusi ya, karena ini menjadi dasar fondasi yang kuat di dalam pernikahan. Nah, saudara, ada banyak orang memulai pernikahan itu dengan cinta yang menggebu-gebu, waduh, bahkan dia akan mengatakan rela mati untuk pasangannya gitu ya. Tetapi ketika sudah menikah,
ternyata semuanya serba berubah. Nah, saudara, cinta manusia itu seringkali adalah cinta yang tidak abadi. Kalau saudara betul-betul ingin mengalami kasih yang sungguh, maka saudara harus terlebih dahulu mengalami kasih Allah, kasih yang abadi itu. Ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada beberapa gambaran tentang pernikahan Kristen, ya, khususnya tentang kasih di dalam pernikahan. Nah, Allah yang adalah sumber kasih agape, itu adalah kasih yang harus kita miliki di dalam pernikahan. Seperti tadi saya katakan ya, cinta bisa berubah kalau itu hanya perasaan kita sendiri. Sebelum menikah, wow, saudara hebat, ya, mengekspresikan kasihnya luar biasa. Tetapi ketika sudah menikah, ketika melihat sesuatunya di dalam realita hidup, saudara mulai berubah. Nah, itu yang menolong kita untuk tahu kenapa sih kasih kita bisa berubah gitu ya. Karena kasih itu kasih manusia. Kalau kita memiliki kasih Allah yang kasih agape, maka kita akan bisa mengasihi dengan sesungguhnya. Bukan hanya berdasarkan keadaan senang atau suka, tetapi juga keadaan ketika kita mengalami kesulitan. Ya. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya walaupun tidak ada gambaran segitiga, tetapi ada implisit ya, memberikan penjelasan bahwa pernikahan Kristen itu bukan hanya berdua, yaitu suami dan istri, tetapi juga ada Allah di sana. Nah, ini yang membedakan, sangat membedakan antara pernikahan Kristen yang bukan Kristen. Walaupun begitu saya kadang-kadang ngeri ya, miris melihat bahwa pernikahan Kristen sering makan dengan pernikahan umum atau pernikahan yang non-Kristen. Padahal di dalam pernikahan Kristen itu memberikan sangat-sangat perbedaan yang luar biasa beda. Nah, kalau saudara melihat segitiga ini, ada 3 unsur, bukan hanya 2. Kan ada ya orang yang sedang jatuh cinta tuh, aduh, serasa dunia itu milik berdua gitu ya, yang lain kos kali ya, yang lain tidak ada. Tetapi itu hanya ilusi. Dalam kenyataan adalah ketika kita menikah, kita bukan hanya berdua, tetapi ada unsur-unsur lain yang mendukung kita. Nah, hal yang paling menjadi pusat di dalam pernikahan kita seharusnya adalah Allah. Ya, nah Allah ini harus memiliki otoritas tertinggi di dalam pernikahan kita. Kalau kita menempatkan Allah di dalam hierarki yang benar, maka pernikahan itu akan nanti berjalan jauh, stabil dan lebih langgeng, dan saudara juga akan memiliki kebahagiaan yang penuh di dalamnya. Nah, saudara, Allah selalu ada di dalam pernikahan Kristen. Ya, jadi suami harus tunduk pada Allah, istri harus tunduk pada Allah. Sedangkan di dalam hierarki Alkitab, suami adalah pemimpin dan istri akan tunduk kepada suami dan suami akan mengasihi istri. Nah, ketika itu dijalankan dengan baik, maka hubungan ini akan menjadi hubungan yang stabil. Nanti kita akan bicarakan lebih banyak ya di dalam diskusi. Nah, saudara, gambaran kedua yang Tuhan berikan di dalam pernikahan Kristen itu adalah gereja. Gereja Tuhan itu adalah mempelai perempuan atau calon pengantin, ya. Nah, ini gambaran yang sangat indah sekali karena Tuhan menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Kenapa memakai istilah mempelai? Karena menunjukkan adanya relasi yang sangat dekat sekali. Relasi yang paling intim di antara semua relasi yang manusia bisa lakukan, ya. Relasi yang sangat dekat. Nah, inilah gambaran gereja dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Nah, siapa itu gereja? Gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan organisasi, ya. Gereja adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus untuk menerima kehidupan kekal. Jadi saudara, teman-teman, jangan memikirkan gereja itu hanya sebatas gedung, ya, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan bukan orang-orang semua yang ada di gereja, tapi orang-orang yang telah ditebus. Ada orang-orang yang menjadi anggota gereja, tapi sebenarnya mereka bukan orang-orang yang ditebus karena mereka belum melakukan yang Tuhan kehendaki, yaitu menerima Kristus sebagai juru selamat dan menerima Dia sebagai penguasa dari hidup. Dan mereka tidak hidup benar-benar menuruti kehendak Tuhan. Nah,
Sedangkan orang-orang yang sudah ditebus itu adalah orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, dan mereka bukan hanya menjadi anggota gereja secara organisasi, tapi juga menjadi anggota gereja yang Tuhan inginkan, ya, gereja yang tidak kelihatan. Nah, saudara, dari dua gambaran ini kita akan masuk ke fondasi pernikahan Kristen. Nah, fondasi pernikahan Kristen cukup jelas disebutkan di dalam Alkitab, sehingga saya bisa menjelaskan juga kepada saudara. Pernikahan itu adalah seumur hidup. Nah, saudara, dengan banyaknya apa hal-hal yang terjadi di sekitar kita, khususnya entah itu melewat film, entah itu lewat berita-berita, khususnya para selebritis gitu ya. Pernikahan itu seperti apa, kontrak gitu ya. Kalau nggak suka langsung selesailah kontrak. Tapi di dalam pernikahan Kristen tidak seperti itu. Pernikahan adalah hubungan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita dari keluarga yang berbeda. Kenapa ini harus jelas? Karena kadang-kadang kita sudah didistorsi dengan pemikiran umum bahwa pernikahan itu bisa laki-laki dan laki-laki. Tidak, di dalam kehidupan Kristen hanya satu laki-laki, seorang pria dan seorang wanita. Di dalam pernikahan Kristen tidak ada poligami juga. Satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dan dari keluarga yang berbeda. Artinya bukan kawin incest gitu ya, maksudnya dengan saudara sendiri tidak, tetapi dari keluarga yang berbeda. Nah, saudara, pernikahan itu juga merupakan satu cerminan yang sangat jelas akan kasih Allah. Jadi kalau saudara ingin mengalami pernikahan Kristen yang sejati, maka saudara harus mengenal kasih Allah, sehingga kasih di dalam pernikahan itu betul-betul akan menjadi kasih Allah. Ya. Nah, berikutnya prinsip pernikahan Kristen. Untuk mengerti rencana Allah di dalam pernikahan, jadi saudara, pernikahan itu bukan karena keinginan manusia. Tuhanlah yang sebenarnya merencanakan pernikahan. Nah, kalau saudara ingin tahu mana dasar Alkitabnya, dari Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ya, kita harus mulai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan Adam. Ya, kemudian Allah melihat bahwa Adam tidak baik kalau dia sendiri, maka Tuhan menciptakan manusia yang kedua, yaitu Hawa, yaitu wanita. Dan dari sana Tuhan menciptakan mereka menjadi satu pasangan. Nah, saudara, karena itu prinsip pernikahan Kristen kita akan belajar ada 3 hal. Satu, masing-masing anggota di dalam pernikahan, yaitu laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan, itu adalah gambaran dari manusia yang diciptakan oleh gambar dan serupa dengan dia, ya, sesuai dengan citranya. Citra Tuhan yang seperti apa? Yang punya belas kasihan, yang baik, yang sabar, yang mengasihi, yang punya intelektual, punya kreativitas, suci, dan lain-lain ya. Jadi cerminan anggota di dalam pernikahan itu adalah cerminan Allah sendiri, karena Allah lah yang menciptakan mereka. Yang prinsip yang kedua, adanya hubungan intim dari keduanya. Hubungan pernikahan adalah jenis hubungan yang paling intim di antara semua jenis hubungan antar manusia. Mungkin saudara mengatakan, wah, saya lebih intim dengan saudara saya, atau saya lebih intim dengan teman sahabat saya. Nah, saudara, itu bukan yang Alkitab maksudkan. Ya, pertemanan atau persahabatan itu memang merupakan salah satu jenis hubungan yang sangat baik. Tetapi hubungan paling intim itu hanya terjadi di dalam hubungan pernikahan antara laki dan perempuan, satu suami dan satu istri. Ya, saudara, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang itu ya. Apakah hubungan intim itu artinya hanya seks saja? Tidak. Hubungan intim itu bisa juga hubungan secara rohani, bisa secara emosi, dan juga secara fisik. Ya, tiga-tiganya itu tercakup di dalam hubungan intim. Kemudian yang ketiga, mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu dengan meninggalkan dan berpisah dengan ikatan yang lama. Karena saudara, kita masing-masing punya keluarga ya, punya orang tua, punya saudara. Nah, ketika kita bersatu dengan suami atau istri kita nanti, maka kita harus mau, karena di dalam Alkitab disebutkan itu bahwa kita harus meninggalkan ikatan yang lama atau keluarga yang lama untuk bersatu dan menjadi satu ikatan yang baru dengan istri atau suami kita. Nah, seperti apa itu nanti kita akan bahas ya di dalam diskusi. Nah,
Lalu apa sih sebenarnya rencana Allah? Kan Allah bukan hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan, tapi Allah juga mempersatukan mereka di dalam pernikahan, ya. Dan pernikahan ini juga dipimpin oleh Allah dan juga Tuhan yang merencanakannya. Nah, Tuhan merencanakan pernikahan ini untuk satu tujuan yang Tuhan inginkan. Nah, ini yang harus kita dengar. Jadi saudara, Tuhan yang menciptakan. Ikatan pernikahan itu juga Tuhan yang menciptakan. Kalau kita maunya sendiri, gitu ya, maka ikatan pernikahan kita itu tidak akan sekuat seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Karena manusia itu lemah, manusia itu tidak setia, manusia itu juga tidak punya nilai keabadian seperti Allah, maka sering manusia itu akan salah mengerti tentang apa artinya cinta. Karena itu Allah memberikan tuntunan yang sangat jelas. Pernikahan adalah ikatan perjanjian atau covenant. Itu yang serius, Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan hanya pertemanan, oke yuk kamu jadi temanku, gitu ya. Tidak, tapi ini ikatan perjanjian seumur hidup antara satu laki-laki dan satu perempuan dari keluarga yang berbeda yang telah ditebus, sehingga ikatan perjanjian atau ikatan pernikahan ini nanti akan menjadi ikatan persekutuan baru yang tujuannya adalah untuk melayani Tuhan, melayani umatnya, dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, mungkin selama ini saudara tidak pernah berpikir ya bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk memuliakan Tuhan atau untuk melayani Tuhan. Saudara pikir, kan saya nggak akan jadi pendeta, kan saya nggak akan jadi majelis di gereja gitu. Kenapa pernikahan itu untuk melayani Tuhan? Saudara, melayani Tuhan itu tidak sebatas menjadi majelis, tidak sebatas menjadi anggota gereja, ya. Tetapi melayani Tuhan itu dalam konteks yang sekali. Tuhan menciptakan saudara untuk satu tujuan, purpose, meaning yang jelas. Nah, kalau saudara tidak memenuhi tujuan itu, maka saudara tidak akan mengalami kebahagiaan karena Tuhan menyediakan kebahagiaan ketika kita melayani Tuhan di dalam ikatan pernikahan. Nah, kemudian yang kedua, apa rencana Tuhan untuk memberikan pernikahan pada kita? Karena Tuhan mengatakan kepada Adam, engkau akan diberikan seorang penolong atau seorang pendukung. Nah, seorang penolong atau pasangan ini adalah pasangan yang setara. Bukan berarti, oh Adam diciptakan pertama, maka dia boleh berkuasa. Tidak. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas, walaupun Adam diciptakan pertama, bukan berarti bahwa Hawa itu lebih rendah. Mungkin lebih lemah secara fisik karena dia perempuan, tapi bukan berarti secara status kedudukan dia lebih rendah. Tidak. Nah, di dalam banyak culture budaya, wanita sering direndahkan. Wanita sering dianggap nomor 2. Nah, saudara, di dalam budaya Alkitab tidak demikian. Nah, ini yang perlu kita mengerti khususnya nanti kalau saudara menjadi suami ya, saudara harus tahu bahwa kedudukan wanita pun itu setara dengan suami atau laki-laki secara nilai yang Tuhan di hadapan Tuhan, ya, tidak lebih rendah. Nah, kemudian yang berikutnya, lalu apa yang salah? Kan Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah memberikan pedomannya. Lalu apa yang salah? Nah, kesalahan ini terjadi jauh sejak Adam dan Hawa. Di Taman Eden, manusia memilih jalannya sendiri dan menolak pimpinan Tuhan, menolak persahabatan Tuhan, menolak apa yang Tuhan sudah rencanakan. Karena itu, saudara, awal dari dosa adalah ketika manusia tidak memberontak pada Allah, sehingga citra Allah yang ada di diri manusia itu menjadi rusak. Dan ini menimbulkan akibat yang sangat besar sekali, khususnya di dalam semua hubungan, termasuk di dalamnya adalah hubungan pernikahan. Nah, saudara, kenapa sekarang banyak sekali pernikahan yang tidak langgeng? Atau kenapa ada banyak sekali pernikahan yang tidak bahagia? Nah, seringkali, saudara, karena kita tidak sadar bahwa ada dosa yang sudah meracuni hubungan pernikahan. Karena itu, saudara, kita harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk Alkitab untuk nanti pernikahan kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Nah, akibat dari dosa ini, laki-laki dan perempuan yang sudah Tuhan ciptakan Adam dan Hawa berhenti
sikap terbuka. Nah, saudara, sikap terbuka itu bukan karena saudara ekstrovert atau introvert, bukan ya. Tetapi sikap terbuka di sini adalah membuka diri untuk apa adanya. Khususnya karena saudara sekarang menjadi anak-anak tebusan. Akibat dari dosa membuat saudara berhenti bersikap terbuka. Tetapi ketika saudara sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan kembalikan sikap terbuka itu untuk menjadi modal utama kita di dalam pernikahan. Nah, saudara, ini hal yang sangat penting sekali untuk saudara ketahui. Karena saya melihat, saya sudah menikah lebih dari 30 tahun ya. Saya melihat ada banyak contoh pernikahan yang sangat buruk, gitu ya. Salah satunya adalah dimulai dengan sikap yang tidak terbuka. Bahkan ketika belum menikah pun pacaran, itu juga sikap yang tidak terbuka dibawa. Nah, saudara, saudara harus sadari, di dalam Tuhan ada pemulihan. Nah, itu sebabnya penebusan di dalam pernikahan itu harus saudara dapatkan dengan jelas. Kristus datang untuk memulihkan keberadaan manusia yang telah rusak, yang telah terpisah dari Allah. Hanya dengan mengizinkan Kristus memulihkan kehidupan kita, maka citra Allah yang sudah Allah tanamkan di dalam kita itu boleh dikembalikan di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, kalau saudara masih mencoba hidup di dalam manusia lama saudara dan saudara menikah, maka saudara masih membawa broken heart atau hubungan yang rusak itu di dalam pernikahan. Karena itu saudara, orang percaya harus menyerahkan hidupnya di dalam pertolongan Tuhan, di dalam anugerahnya, untuk memulihkan kesatuan kasih di dalam pernikahan. Kalau saudara masih hidup sebagai manusia yang lama, sekalipun saudara mungkin sudah mengaku sebagai orang Kristen, sekalipun saudara sudah dibaptis, kalau saudara menyadari secara penuh awareness bahwa saudara itu sudah dipulihkan oleh Tuhan, seringkali kita masih hidup sebagai manusia yang lama. Nah, ketika kita sudah dipulihkan, maka kita akan mengalami kehidupan baru di dalam pernikahan kita. Ya, nah, saudara, kita sudah menjalani dua pelajaran. Dua pelajaran ini menjadi fondasi utama. Kalau saya boleh ulang satu kali lagi, untuk saudara masuk ke dalam hubungan pernikahan, saudara harus dipulihkan lebih dahulu di dalam Kristus, yaitu dengan cara menerima Dia sebagai juru selamat, menyadari keberadaan saudara bahwa saudara sudah ditebus dan saudara sekarang sudah diciptakan baru oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang baru, untuk saudara hidup di dalam hidup yang baru. Nah, kalau itu sudah saudara capai, maka saudara sudah mengalami kasih Allah, saudara sudah dipulihkan oleh Allah, maka saudara siap untuk memilih pasangan. Oke, saudara siap memilih pasangan? Iya. Gimana caranya? Nah, ini pertanyaan khususnya untuk saudara yang belum punya pacar ya. Bagaimana saya menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau mungkin saudara sudah punya pacar, tapi masih bertanya-tanya, ini pasangan yang Tuhan kehendaki bukan ya? Apakah saya memilih pasangan yang salah ya? Gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu cara untuk saudara merefleksi lagi ya, apa yang selama ini saudara alami dan saudara perbarui lagi kalau itu belum menjadi sesuatu yang Alkitab inginkan. Nah, ada beberapa prinsip ya ketika kita ingin menemukan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, prinsip ini harus saudara mulai lebih dahulu ya, bukan langsung Alkitab tidak memberikan saran, oke, gimana caranya menemukan pasangan? Oke, pergi ke sini. Oke, cari orang yang seperti ini, enggak ya. Tapi saudara mulai dulu dengan memperbarui pikiran saudara, memperbarui budi saudara atau akal budi saudara untuk saudara dicerahkan atau dibukakan. Ya. Pertama, apapun yang saudara lakukan, punyalah prinsip bahwa saudara lakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Saudara memilih pasangan itu demi apa? Apakah demi kesenangan saya sendiri? Atau bahkan mungkin demi menyenangkan orang tua? Atau mungkin demi supaya saya tidak sendiri, supaya saya tidak dibully oleh teman-teman saya. Nah, saudara harus perbaiki dulu persepsi saudara tentang hidup di dalam Tuhan.
Ketika saudara memilih sesuatu, melakukan sesuatu, mulailah dengan satu prinsip bahwa saudara memilih ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri atau kesenangan orang lain. Kedua, percayalah bahwa Allah beserta dengan saudara. Nah, Allah yang seperti apa? Saudara harus kenal dulu dia, pandangan dia, kenal apa yang dia inginkan, kenal apa yang dia maui, apa yang menyenangkan dia. Nah, dari mengenal dia, maka saudara akan bisa mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan, sehingga kita memilih, bukan memilih untuk keuntungan kita sendiri atau untuk kemauan kita sendiri. Kalau kita memilih dengan kemauan sendiri, maka nanti hasilnya akan sesuai dengan kemauan saudara. Dan kemauan saudara itu seringkali adalah kemauan yang berdosa. Nah, saudara kembalikan itu kepada Tuhan. Saudara ingin mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara mencari pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu jaminan kebahagiaan yang Tuhan akan berikan pada saudara. Nah, yang ketiga adalah pasangan yang saudara pilih harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi dia. Nah, banyak orang berkata begini, kita harus memilih pasangan yang sama-sama Kristen gitu ya. Saya sekarang berubah pikiran, saudara. Atau mencari pasangan Kristen itu tidak menjamin bahwa saudara menemukan pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena menjadi Kristen seringkali hanya karena tradisi. Menjadi Kristen seringkali hanya karena harus. Ada yang menjadi Kristen hanya karena terpaksa. Karena orang tua saya Kristen, maka saya harus Kristen. Kenapa kamu dibaptis ya? Supaya saya sama seperti orang tua saya. Ya, karena pacar saya dibaptis, jadi saya ikut dibaptis. Nah, saya ingin menekankan pada saudara, pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah pasangan yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar dia beragama Kristen, tetapi pasangan yang mengasihi Tuhan. Ya, semoga ini menjadi jelas bagi saudara. Lalu di mana saya menemukan pasangan hidup? Nah, ini sebenarnya nggak penting, Bapak Ibu, tapi bisa juga penting. Nah, prinsipnya apa yang harus diambil? Prinsipnya ini, ingatlah, Allah sungguh maha kuasa. Saudara mengenal dia sebagai Allah yang maha kuasa, maka saudara percaya dia mampu memimpin orang-orang yang berkenan padanya untuk bertemu dengan orang yang Tuhan inginkan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Memang kita selalu berkata tidak ada kebetulan ya di dalam kamus orang Kristen. Saya melihat sendiri di dalam Alkitab ada beberapa kata kebetulan. Ya ini memang bahasa manusia yang Tuhan pakai ya. Seperti Ruth kebetulan bertemu dengan Boas. Sebenarnya bukan kebetulan ya, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan ada di belakang semua itu. Nah, kalau saudara mengakui kemahakuasaan Tuhan, saudara nggak perlu khawatir. Ya, saudara tidak perlu khawatir, saudara, oh saya harus menemukan pasangan di gereja. Enggak. Oh saya harus menemukan pasangan di sini atau di situ. Itu enggak penting gitu ya. Karena Tuhan bisa mempertemukan kita di mana saja. Seperti saya gitu ya. Ketemu dengan orang yang sangat jauh dari belahan bumi yang lain gitu ya. Itu Tuhan yang atur ya. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau saudara mengenal Allah yang Maha Kuasa, saya yakin saudara juga mengenal Allah yang maha benar dan maha suci. Karena itu, kuncinya hanya satu. Jangan cari di tempat yang Tuhan tidak berkenan. Apakah ada tempat yang Tuhan tidak berkenan? Ada, di mana dosa dilakukan di sana. Jelas saudara tidak akan menemukan orang yang Tuhan berkenan itu di tempat-tempat yang melakukan perbuatan dosa. Entah itu tempat perjudian, entah itu tempat pelacuran, entah itu tempat orang bermain kekerasan, dan lain-lain. Nah, kuncinya itu, jangan cari tempat yang Tuhan tidak berkenan. Tempat-tempat yang berkenan oleh Tuhan di mana? Oh, banyak, ya, dekat-dekat dengan tempat saudara tinggal, gitu ya. Kalau Tuhan tempatkan saudara di situ, artinya orang-orang yang ada di situ tuh orang-orang yang Tuhan perkenan untuk saudara bertemu, ya. Di gereja jelas itu tempat yang paling baik memang, gitu ya. Tapi kan tidak selalu saudara harus bertemu pasangan di gereja. Bisa bertemu di sekolah, bisa bertemu di tempat-tempat keluarga saudara, entah temannya saudara, entah temannya siapa. Itu tempat-tempat yang saudara sudah familiar bertemu dengan orang-orang ini, saudara sudah tahu siapa mereka, bukan buta.
Tidak peduli siapa mereka, tidak. Saudara juga sudah harus mengenal tempat-tempat di mana mereka tinggal, sehingga saudara tahu persis bahwa mereka adalah orang-orang yang saudara tahu dengan baik. Gitu ya. Nah, berikutnya, apakah orang Kristen percaya dengan adanya jodoh? Nah, ini nanti akan menjadi perbincangan yang sangat seru pasti ya di diskusi nanti. Nah, sebenarnya sudah ada dua mengenai jodoh. Jodoh itu adalah takdir. Artinya apa? Tuhan sudah tentukan nih, kamu mau cari siapapun kalau Tuhan sudah mengatakan jodohmu adalah A, maka siapapun tidak akan mungkin dapat kecuali A. Itu katanya begitu ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, tidak percaya adanya jodoh. Enggak lah, jodoh itu enggak ada. Pasangan hidup itu adalah pilihan bebas yang harus diusahakan. Karena tidak bisa datang dengan sendirinya. Jadi kita harus cari, kita harus kenal, kita harus apa-apa gitu ya. Karena tidak. Nah, apakah Alkitab berbicara tentang dua hal ini? Iya. Jadi jodoh itu Alkitabiah tidak. Iya dan tidak. Apakah tidak ada jodoh? Iya dan tidak. Ini kok membingungkan ya. Tapi betul, di dalam Alkitab, saudara, ada dua pandangan ini. Karena apa? Karena pernikahan ini adalah institusi yang Tuhan buat. Artinya kan Tuhan sendiri. Nah, kalau Tuhan yang ingin, maka tidak mungkin tidak melibatkan Allah. Jadi pernikahan ini adalah urusan yang tidak mungkin tidak melibatkan Allah. Allah pasti terlibat. Ikatan antara suami istri adalah ikatan untuk satu tujuan kudus, membangun rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu pernikahan Kristen harus dihormati, dijalani dengan hati yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak mungkin tidak terlibat, entah itu jodoh atau itu saudara tidak percaya jodoh, itu Tuhan terlibat di dalamnya. Jadi jangan khawatir, ya. Di dalam Alkitab ada dua contoh nih, Ishak dan Ribka. Nanti saudara baca ya di Kejadian 24, Ishak mendapatkan pasangannya dari perjodohan yang sudah diatur oleh orang tuanya. Ishak ini belum pernah ketemu sama sekali, yang cari istri itu malah orang tuanya lewat pembantunya. Nah, apakah itu kehendak Tuhan? Iya. Nah, beda dan Rahel. Yakub ini nggak pernah dijodohkan oleh siapapun, dia cari sendiri. Dia mendapatkan pasangan hidup dari mengusahakan sendiri dengan mati-matian. Walaupun dia sudah dikasih Lea kakaknya, Yakub masih ingin Rahel karena dialah orang yang saya inginkan, dan akhirnya dia dapat. Dan melalui Rahel, Yakub memiliki anak Yusuf dan Benyamin, dan akhirnya kemudian saudara tahu cerita berikutnya. Tuhan berkenan juga kepada pasangan yang saudara usahakan sendiri. Jadi saudara jangan bingung, tidak perlu percaya jodoh atau tidak jodoh. Dua-duanya itu Tuhan ikut terlibat sehingga saudara percayakan diri kepada Tuhan, artinya saudara harus percaya di dalam kehidupan saudara setiap hari bersama dengan Tuhan, bukan ketika mencari jodoh saja, ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Jadi, saudara, ketika kita mencari pasangan hidup, kita melihat bahwa fakta menunjukkan semakin lama semakin sulit menemukan orang yang takut akan Tuhan. Entah itu dijodohkan, entah itu saudara cari sendiri, gitu ya. Dua-duanya itu tidak semakin gampang, semakin sulit. Karena apa? Karena orang yang saudara cari adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dan itu enggak banyak, Bapak Ibu, saudara. Jadi saudara harus ketahui kalau Tuhan sampai temukan saudara dengan orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang sangat luar biasa. Maka saudara harus treasure itu, saudara harus hargai itu dengan sangat baik. Nah, apalagi di masa pandemi ini, tidak banyak lagi acara tatap muka, sehingga saya sendiri kadang-kadang memikirkannya, bagaimana dengan orang-orang yang masih single saat ini ya, gereja tidak lagi mengadakan pertemuan untuk pemuda, gereja hanya melakukan online, lalu terus kapan kita ketemu dengan orang gitu ya. Kalau nggak ketemu dengan orang, terus kita gimana bisa ketemu dengan pasangan? Nah, saudara, mari kita mohon, nanti kita akan diskusikan baik-baik ya di kelas diskusi. Kita mungkin akan bisa berbicara lebih terbuka lagi bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Mari memohon hikmat Tuhan supaya kita tidak terjerumus dengan mengikuti nilai-nilai dunia. Kalau nilai dunia apa? Ya pokoknya yang tersedia, siapa dia, pokoknya saya suka, ya saya menikah sama dia, gitu ya. Itu nilai-nilai dunia.
tetapi jangan turunkan standar yang Alkitab sudah berikan, karena di sanalah ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, saudara, selama saudara sedang mencari atau menanti penantian pasangan yang Tuhan berikan, saudara nikmatilah penyertaan Allah lebih dahulu. Rencana Allah untuk pernikahan Anda adalah bagian dari rencananya untuk hidup keseluruhan saudara. Jadi Tuhan memberikan perencanaan itu bukan hanya pernikahan saja, tapi seluruh hidup. Ya, karena itu berusahalah untuk mengikuti kehendaknya dengan setia setiap hari. Percaya, taat, berserah dengan Tuhan setiap hari. Maka Allah akan menunjukkan kepada saudara kehendaknya untuk pernikahan saudara. Jadi saudara, selama saudara sedang menunggu, bahkan mungkin kadang-kadang saudara merasa putus asa, kenapa saya tidak bertemu dengan orang yang saya rasa Tuhan kehendaki, yang mengasihi Tuhan, kok orang-orang yang dekat dengan saya atau yang mendekati saya adalah orang-orang dunia yang bahkan mungkin beda agama atau mungkin orang yang tidak jelas kekristenannya gitu ya. Nah, saudara jangan putus asa. Kita terus berharap kepada Tuhan karena Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, mari kita ikuti lebih dahulu prinsip pasangan hidup, kan? Karena di dalam Alkitab prinsip-prinsip ini diberikan dengan cukup jelas untuk kita. Yang pertama adalah pilihlah pasangan yang seimbang, baik dalam hal jasmani, emosi, nih. Seringkali ayat ini dipakai hanya untuk rohani saja. Pasangan yang seimbang itu artinya sesama orang Kristen, tidak, ya. Sesama orang yang mengasihi Tuhan itu lebih baik daripada hanya sekedar Kristen. Tetapi mengasihi juga orang yang mengasihi Tuhan, seringkali kita juga masih harus berpikir lebih banyak tentang bagaimana secara jasmani, bagaimana secara emosi. Jadi itu pun harus menjadi pertimbangan saudara. Nah, pertimbangan saudara bukan pertimbangan duniawi ya. Kalau pertimbangan duniawi, jasmani itu yang selalu yang sempurna, yang paling cantik, yang paling gagah, yang paling enggak gitu ya. Seringkali seimbang di dalam jasmani oleh Tuhan itu punya cacat celah, tetapi Tuhan memberikan itu menjadi satu kelebihan bagi kita, ya. Nah, juga emosi, ya. Tidak ada orang yang sempurna dengan emosinya, tetapi ada orang yang kita bisa menerima dengan baik. Mencari orang yang sempurna, saudara. Teman-teman kalau mencari teman yang sempurna ya enggak ada di dunia ini, ya. Semuanya pasti punya cacat celah. Nah, kedua, pasangan hidup adalah bagian rencana Tuhan bagi hidup saudara secara keseluruhan. Itu lagi ya. Jadi, kalau seluruh hidup saudara adalah pasangan dengan Tuhan adalah keseluruhan, maka saudara akan melihat itu dengan jauh lebih baik. Kemudian pernikahan adalah oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara cari pacar hanya untuk keinginan diri sendiri, saudara tidak akan pernah mendapatkan jaminan kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, saudara pikirkan baik-baik ya, nanti baca ayatnya, diskusikan bersama teman-teman. Nah, tapi ada satu hal yang cukup menolong gitu ya. Salah satu cara terbaik untuk menemukan pasangan hidup adalah dengan berbicara, mendengarkan, bekerja sama, dan menikmati persahabatan dengan banyak orang lain. Itu perempuan, baik itu laki-laki. Bukan berarti kalau wanita saya ingin saudara menemukan pasangan wanita, enggak loh ya. Tetapi cara terbaik untuk menemukan pasangan hidup yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang seimbang secara emosi, secara jasmani dan secara rohani, maka saudara harus punya sebanyak mungkin teman. Ya. Kenapa? Kalau saya wanita, saya perlu punya banyak teman wanita. Supaya saya tahu kelemahan saya, supaya saya tahu sifat-sifat wanita, supaya saya lebih mengenal kenapa wanita sering menjengkelkan laki-laki atau kebalikannya. Kenapa laki-laki sering menjengkelkan perempuan ya? Kalau saudara punya teman, kalau saudara laki-laki punya banyak teman laki-laki, saudara jadi tahu gitu ya. Apa sih kelemahan laki-laki? Termasuk apa sih sebenarnya yang menolong apa yang menolong pria untuk menemukan wanita yang seperti ini dan seperti ini gitu ya. Itu saudara dari pembicaraan, dari pandangan, saling berdiskusi, itu sangat menolong ya. Jadi punyailah banyak teman, itu saran yang paling pertama bagaimana saudara bisa menemukan pasangan hidup yang tepat. Nah, kedua, bukalah mata lebar-lebar. Banyak orang berkata ya,
Ketika saudara belum menemukan pasangan, bukan mata lebar-lebar. Ketika saudara memilih, mata saudara itu memilih dengan terbuka, bukan dengan tertutup. Tapi nanti kalau sudah menikah, tutuplah mata sekencang-kencangnya. Karena saudara tidak perlu lagi melihat yang lain-lain, ya. Apa yang Tuhan sudah berikan, saudara harus pelihara dengan sebaik mungkin. Nah, apapun itu saudara, bukalah mata lebar-lebar sebelum saudara menikah. Berdoalah agar saudara dapat melihat. Nah, ini ya, bukan melihat apa yang terbaik menurut pandangan dunia, tapi yang terbaik karena dia memiliki hati untuk Tuhan dan untuk Anda. Jangan mencari orang yang nggak suka saudara gitu ya, yang juga punya hati untuk saudara. Jadi dua-duanya memiliki hati untuk Tuhan dan memiliki hati untuk Anda. Ya. Kemudian yang keempat, tim kerja Allah. Ini nanti akan lebih serius didiskusikan di dalam kelas diskusi, sehingga saya akan lakukan ini dengan cepat ya. Seperti tadi saya katakan, ide pernikahan adalah dari Allah. Allah menghendaki pria dan wanita menikah supaya mereka saling melengkapi. Mereka dipersatukan agar masing-masing membawa satu nilai tambah untuk saling memperkaya dan menikmati. Saudara, kalau 1 tambah 1 berapa jumlahnya? Orang berkata 2 ya. Tapi di dalam pernikahan tidak. 1 laki-laki dan 1 perempuan bukan hanya menjadi 2. Kalau menjadi 2, saudara nggak punya nilai tambah apa-apa. Kalau 1 laki-laki dan 1 perempuan dan menikah, saudara harus punya nilai tambah yang menjadi lebih kaya dan lebih mati. Bisa menjadi lebih banyak, itu lebih 3, bisa menjadi 4, bisa menjadi 5. Bisa juga kalau 1 sama 1 disandingkan jadi apa Bapak Ibu, Saudara? Jadi 11. Nah, itu maksimal. Jadi 2 orang bisa menjadi 11 kalau saudara benar-benar pernikahan saudara di dalam Tuhan dan saudara menerima dia sebagaimana Tuhan menerima dia, maka pernikahan saudara itu menjadi kaya. Kalau saudara 1 tambah 1 cuma jadi 2 mah saudara nggak untung apa-apa gitu ya. Tapi kalau jadi 11, artinya talenta saudara jadi bertambah, kasih saudara jadi bertambah, kerinduan saudara melayani Tuhan jadi bertambah, itu menjadi nilai tambah yang besar. Ya. Jadi pernikahan akan menjadi tim kerja Allah untuk memenuhi bumi dan menjalankan panggilan Tuhan sebagai tim yang kuat. Ya. Jadi memenuhi bumi itu bukan hanya beranak cucu, Bapak Ibu, memenuhi bumi itu juga untuk memenuhi orang-orang percaya yang ada di bumi. Jadi bukan hanya memenuhi bumi atau berkembang biak secara fisik, tapi juga secara rohani. Ya, oke. Ikatan pernikahan itu adalah satu perjanjian. Nanti saudara silahkan diskusikan itu. Artinya perjanjian, artinya covenant di dalam pernikahan itu apa? Kemudian mengapa ikatan perjanjian itu menjadi rusak? Saudara tahu tadi sudah saya ceritakan juga dan bagaimana kerusakan di dalam ikatan pernikahan itu bisa ditebus oleh Tuhan. Nah, ketika dipulihkan atau ditebus oleh Tuhan, maka kedudukan suami istri dipulihkan. Nah, suami menjadi pemimpin dan istri menjadi sesama ahli waris kerajaan Allah. Jadi bukan menjadi pembantu ya, tetapi menjadi sesama ahli waris kerajaan Allah, itu yang seperti dikatakan di dalam Petrus. Nah, saudara, pernikahan akan menjadi pernikahan yang bertanggung jawab kalau ada beberapa hal ini. 1, balik, bukan hanya 1, sepihak. Ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk suami istri mau saling mengasihi dengan setia dan memegang tanggung jawabnya masing-masing. Ya, jadi saudara, kalau saudara mau yakin bahwa tanggung jawab itu benar-benar nanti akan timbal balik, maka suami istri harus taat kepada Tuhan. Ketika taat kepada Tuhan, maka saudara akan bisa saling mengasihi dan setia memegang tanggung jawab masing-masing. Ya, tanpa Tuhan, saudara-saudara akan mengelak tanggung jawab itu. Percaya, saudara, ketika menikah, sebelum menikah, saudara mungkin menganggap ya, aduh pasangan saya tuh hebat, dia tuh luar biasa berkorban untuk saya, dia itu hero untuk saya. Iya, sebelum menikah. Nanti kalau sudah menikah belum tentu loh, Bapak Ibu. Nah, karena itu saudara harus ditopang dengan hidup benar-benar di dalam kehendak Tuhan. Saudara harus menyerahkan hidup saudara betul-betul di dalam kehendak Tuhan. Maka hanya dengan Tuhan, saudara akan mau saling setia dan juga saling mengasihi. Saudara, saya sudah menikah 30 tahun.
Saya sudah membaca buku tentang pernikahan banyak sekali. Saya sudah tahu semua tentang pernikahan. Tetapi ketika ribut dengan suami, ya, kalau kita lagi bertengkar dengan suami, kadang-kadang semua teori yang kita tahu itu nggak ada gunanya. Hampir boleh dibilang kadang-kadang itu tidak tidak terpercik lagi di dalam pikiran kita. Ketika kita sudah berantem dan kita bertengkar dengan suami, saya dalam hal ini contohnya ya, maka ketika sudah mentok dan tidak ada yang mau kalah, maka hanya satu yang bisa kita andalkan, berdoa bersama dan kembali kepada Tuhan. Hanya itu. Mau dikonselingi oleh hamba Tuhan paling hebat pun tidak akan mungkin bisa menolong gitu ya. Karena saya sendiri seorang konselor gitu ya. Saya sendiri nggak bisa mengkonseling sendiri. Tetapi ketika kita berdua sama-sama datang pada Tuhan, maka baru kita menyadari bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita setia untuk memegang tanggung jawab. Jadi saudara, bersama dengan Tuhan itu menjadi jaminan utama untuk kita bisa melayani di dalam pernikahan. Nah, saudara, di dalam pernikahan juga merupakan satu tim. Saudara tidak lagi sendiri, saya sendiri dan dia sendiri. Milikku, milikku, milikmu, milikmu, enggak ya. Tetapi Allah yang merancang ini untuk kita saling melayani dia dan saling memuliakan dia. Karena itu di dalam keluarga nanti kita akan mendapatkan satu buah di dalam ketaatan kita melayani Tuhan, yaitu dengan memberikan kebahagiaan. Saudara, tujuan pernikahan itu bukan untuk bahagia. Kalau saudara sekarang pacaran dan menganggap tujuan pernikahan adalah kebahagiaan, saudara akan kecewa. Saya kasih tahu sekarang ya, saudara akan kecewa. Pernikahan bukan kebahagiaan. Tujuan pernikahan adalah untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau gitu orang Kristen pernikahan orang Kristen nggak boleh bahagia. Oh, boleh. Kebahagiaan di dalam pernikahan adalah buah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi, akibat dari kita melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan, maka kebahagiaan sejati akan dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Ya, bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Nah, saudara, di dalam pernikahan juga saudara memberikan penyerahan total. Karena itu, saudara, kita sebagai manusia yang berdosa, yang lemah, yang sering diganggu oleh manusia lama kita, seringkali kita tidak bisa memberikan penyerahan total. Selalu ada syarat. Tetapi ketika kita memiliki kasih Kristus, maka tidak ada syarat. Sekalipun kita habis berantem, kita tetap akan bisa menerima dia, kita tetap akan bisa mengampuni dia, kita tetap akan bisa mengampuni dia. Itu kuncinya ya. Maka kalau saudara melihat orang tua saudara bertengkar gitu ya dan tidak ada pengampunan, maka saudara tahu karena mereka tidak memberikan penyerahan total kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, bagaimana saudara bisa bertumbuh di dalam pernikahan? Apakah ketika menikah itu saudara akan seperti itu terus gitu ya? Enggak. Pernikahan yang baik, pernikahan yang hidup itu adalah pernikahan yang terus bertumbuh. Karakter orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu suami, istri atau anak, itu akan tumbuh, ya. Dan apa yang menjadi milikku dan milikku itu tidak lagi, tapi menjadi milik kami dan menjadi kami. Nah, itu yang sangat penting ya. Karakter itu bertumbuh tidak lagi menjadi egois, tapi memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Pernikahan juga memberikan kekayaan hidup yang luar biasa. Ketika kita menjadikan pernikahan sebagai alat bagi Allah untuk mewujudkan kehendaknya, maka kita akan berbuah-buah. Seperti tadi saya katakan ya, kita menghasilkan bukan hanya satu buah. Kalau satu sama satu ya itu cuma impas. Ya, pernikahan itu tidak memberikan kekayaan. Tetapi ketika menjadi 11 buah, satu dan satu menjadi 11, maka itu menjadi kekayaan yang luar biasa. Nah, saudara, hal yang terakhir ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi orang-orang yang masih single ya, yaitu menjaga pernikahan Kristen. Nah, saudara, sebagai dasar firman Tuhan, kita tahu larangan pencabulan dan perzinahan itu sangat kencang sekali disiarkan atau diberitakan oleh firman Tuhan. Larangan itu berkali-kali. Pencabulan itu mungkin 18 kali diulangi oleh Alkitab di berbagai tempat di Alkitabnya. Perzinahan juga lebih dari 15 kali. Yang berupa larangan loh. Bukan hanya peristiwa pencabulan atau perzinahan, tetapi juga
larangan. Tuhan memberikan larangan lebih dari 15 kali. Itu sebabnya saudara, ini hal yang serius di hadapan Tuhan. Jika seks bisa menyebabkan dosa yang sangat serius, karena Tuhan menganggap itu serius, mengapa Tuhan memberikan seks kepada manusia? Nah, ini kita nanti akan diskusikan ya. Seks itu merupakan satu karunia, ya. Mungkin saudara belum pernah mendengar kata-kata ini, tapi saya katakan itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan. Seks itu Tuhan yang menciptakan. Tetapi Tuhan menciptakan karunia ini untuk dinikmati bukan di luar pernikahan, tapi di dalam pernikahan. Kalau karunia seks ini dilakukan di luar pernikahan, itu akan menjadi racun yang akan menghancurkan, yang akan menghanguskan hidup seseorang. Ini adalah karunia khusus yang Tuhan berikan untuk mereka yang menikah. Jadi hebat ya Tuhan, karunia umum, tapi ada juga karunia khusus untuk mereka yang menikah. Nah, saudara, di dalam pengajaran Alkitab memang ya diceritakan Tuhan Yesus dihadapkan pada seorang wanita yang jatuh dalam perzinahan. Memang Tuhan tidak menghukum, tetapi dengan sangat tegas dan sangat keras. Yesus berkata kepada wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu yang serius, Bapak Ibu, Saudara. Karena itu ini akan menjadi satu diskusi yang kita harus lakukan dengan baik-baik ya. Nah, gambaran tubuh di dalam pernikahan Kristen itu juga sangat jelas. Tubuh saudara adalah rumah tempat Roh Kudus berdiam. Nah, apakah Anda mengasihi Yesus? Kalau saudara mengatakan ya, maka jagalah tubuhmu, karena tubuhmu adalah tempat di mana Roh Kudus itu diam. Nah, selain itu juga ada gambaran tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus. Jika kita tahu ya bahwa tubuh kita ini mengotori, atau hati kita atau pikiran kita itu mengotori anggota tubuh kita, apakah kita akan melakukan itu? Pastinya enggak ya. Ya, kita tidak mungkin akan membawa atau melakukan hal yang najis untuk anggota tubuh kita, yaitu tubuh Kristus, ya. Karena itu akan menjadi racun dan menjadi celah, menjadi kecemaran bagi seluruh tubuh. Nah, saudara, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, gereja sebagai mempelai Kristus akan dijemput dan akan diangkat bersama-sama. Namun alangkah sedihnya jika pada saat dijemput, mempelai perempuan ini didapati dalam keadaan cemar dan tidak lagi suci. Nah, saudara, kita itu adalah gereja, kita adalah perempuan itu. Bagaimana kita bisa melihat tubuh kita ini sebagai mempelai Kristus? Jagalah baik-baik. Ya. Nah, saudara, bagaimana menjaga kemurnian pernikahan? Pertama, Tuhan Yesus berkata nih, setiap orang, nah ini tegas banget Tuhan berkata ini, bahwa dosa seks itu bukan hanya sebagai dosa perbuatan, tetapi dosa pikiran. Karena Yesus berkata setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya belum melakukan apa-apa loh. Baru menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Nah, saudara, itu bukan hal yang mudah dan itu bukan hal yang gampang. Tapi ini hal yang serius. Paulus pun tidak kalah tegasnya mengatakan, bagi yang najis, baik akal maupun suara hati mereka adalah najis. Jadi saudara, hati dan pikiran kita harus suci. Bukan hanya kita, saya nggak pernah melakukan dosa seks. Tapi kadang di dalam pikiran kita melakukan. Nah, itu juga satu filter paling utama. Kalau di dalam pikiran kita tidak melakukannya, maka di dalam perbuatan kita juga tidak akan melakukannya. Lebih mudah melakukan di dalam pikiran daripada di dalam perbuatan. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana mengendalikan nafsu seks? Nah, nanti saudara bicarakan bersama-sama ya. Apakah nasihat ini bisa menjadi pedoman bagi saudara? Nah, ketika Yesus hidup di dalam Anda, karena kita itu nggak bisa, nggak mungkin itu nafsu ada di dalam saya dan itu menguasai lebih kuat di dalam saya daripada kekuatan saya. Nah, saudara, kalau saudara tidak punya Yesus, ya, saudara pasti akan kalah dan saudara tidak bisa mengendalikan kehidupan seks.
Tetapi ketika Yesus hidup di dalam Anda, dialah yang bisa berkata tidak terhadap segala kecemaran seks. Apakah Kristus sudah hidup di dalam hidup saudara? Itu kuncinya, ya. Nah, ketiga, Allah adalah kudus dan setia. Bagaimana Anda bisa melewati pencobaan-pencobaan ini? Ya, memang pencobaan pasti datang, ya. Tidak mungkin tidak. Saudara hidup di dunia yang penuh dosa. Pencobaan itu pasti datang. Semua orang pasti mengalaminya. Tetapi Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Kalau kita mau berbalik. Karena itu dikatakan di Alkitab, hiduplah kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Jadi saudara, pegangan yang paling kuat untuk kita adalah carilah pegang janji Tuhan. Sebab Allah yang setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita melewati kekuatan kita. Ya, nah, oke, saya kira sudah cukup sampai di sini.